Salam, saya Agus Umbu, seorang yang hobi musik dan tertarik untuk belajar berbagai hal yang berkaitan dengan musik. Setiap hari sejak bangun tidur hingga kita tidur kembali pada malam harinya, kita hampir pasti pernah mendengar bunyi apapun, mulai dari bunyi alarm, bunyi ketukan pintu, bunyi hujan, bunyi kendaraan, bunyi musik, bunyi hewan, bunyi angin, dan sebagainya. Nah, jika kita perhatikan, menarik bahwa kita dapat membedakan antara bunyi yang satu dengan bunyi yang lain. Kita juga dapat mengenali apakah itu suara teman yang sudah kita kenal atau itu suara yang berasal dari orang yang berbeda. Kok bisa ya? Kira-kira apa yang membedakannya? Mari kita pantau. Menurut KBBI, bunyi adalah sesuatu yang terdengar, dalam kurung didengar atau ditangkap oleh telinga. Nah, dalam keseharian kita juga mengenal istilah suara selain bunyi. Nah, kalau suara menurut KBBI juga itu adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia, seperti pada waktu bercakap-cakap, menyanyi, tertawa, menangis. Jadi dalam pembahasan ini saya akan menggunakan istilah suara hanya kalau itu berasal dari mulut manusia, untuk memadankan dengan istilah sound untuk bunyi dan voice untuk suara. Nah, mari kita mengawali pembahasan ini dengan memantau fenomena bunyi yang barangkali paling sederhana, yaitu bunyi dengan durasi yang sangat singkat. Misalnya, bunyi jentikan jari, bunyi tepukan tangan, atau ketukan jari di meja. Bunyi semacam ini disebut bunyi impulsif. Apa itu bunyi impulsif? Bunyi impulsif adalah bunyi yang memiliki awalan yang tiba-tiba lalu menghilang dengan cepat. Kadang-kadang kalau kita latihan musik, baik itu instrumental maupun vokal, kita memberikan ketukan agar para pemain atau penyanyi itu mengikuti tempo yang kita tentukan atau kita sudah rencanakan. Nah, bunyi metronom, bunyi ketukan jari, atau mungkin kalau kita menggunakan kastanyet, bunyi dari kastanyet itu kalau diketuk secara terus-menerus, itu adalah rangkaian bunyi impulsif yang dihadirkan secara konstan. Apa maksudnya konstan? Jadi interval atau jarak waktu atau lamanya jeda antara ketukan pertama dan kedua, antara ketukan kedua dan ketiga, dan seterusnya, itu umumnya sama dan stabil.
Sekarang saya mengajak kita membayangkan kira-kira apa efeknya kalau misalnya kita ubah jarak waktu antar ketukannya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya ketukan yang kita bicarakan tadi itu dipadankan dengan ritme dari seseorang yang menapakkan kakinya ketika berjalan. Kalau interval antar tapakan kakinya singkat, langkah akan terasa cepat. Tapi kalau interval antar kakinya lama, langkah akan terasa lambat. Nah, cepat atau lambat itu adalah istilah yang sifatnya kualitatif, sifatnya relatif terhadap sesuatu. Jadi selalu ada bandingannya. Untuk mengatakan sesuatu itu cepat, harus ada bandingannya yang lebih lambat. Begitu pula sebaliknya. Untuk mengatakan sesuatu itu lambat, harus ada pembandingnya yang dikatakan lebih cepat daripada yang lambat ini. Dan karena cepat atau lambat itu kesan, sangat mungkin antara orang yang satu dengan orang yang lain itu memiliki kesan yang berbeda terhadap sesuatu. Mungkin bagi seseorang terasa cepat, tapi bagi orang yang berbeda itu terasa lambat. Oleh karenanya, kita perlu semacam kepastian untuk membicarakan fenomena yang sama. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan menyebutkan banyaknya ketukan dalam rentang atau satuan waktu tertentu. Nah, kalau demikian itu akan lebih pasti daripada mengatakan itu sebagai cepat atau lambat. Jadi jumlah ketukannya itu kita sebut, misal dalam 1 menit ada 60 ketukan dengan jarak antar ketukan yang konstan. Dalam 1 menit ada 75 ketukan dengan jarak ketukan yang konstan. Atau tidak 1 menit. Misalnya dalam 1 detik. Dalam 1 detik ada 2 ketukan dengan jarak yang konstan. Atau misalnya juga dalam 1 detik terdapat 5 ketukan dengan jarak antar ketukan yang sama. Nah, dalam musik penentuan semacam ini sangat dekat dengan apa yang kita kenal sebagai tempo. Kadang-kadang dibandingkan menyebut istilah-istilah seperti adagio atau andante, moderato, dan tanda-tanda tempo lainnya, atau ketika latihan misalnya kita menyebutkan ini temponya seberapa gitu, cepat, tapi ternyata ketika kita mainkan kurang cepat gitu. Atau misalnya ini seberapa, lambat aja gitu, ternyata kurang lambat ketika kita latihan. Nah, beberapa dari antara kita itu kadang lebih suka menggunakan angka seperti temponya 60 atau temponya 75 dan sebagainya, atau temponya 80 gitu. Begitu juga di perangkat musik elektronik seperti keyboard atau organ, tempo itu lebih banyak direpresentasikan dengan angka. Nah, angka yang tertera itu
itu menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Dalam dunia akustika musik, penyebutan semacam itu disebut dengan laju atau frekuensi. Secara khusus, satuan penyebutan untuk laju atau frekuensi per detik dalam dunia akustika musik itu adalah hertz. Jadi kalau dikatakan misalnya bahwa frekuensinya 20 hertz, maka itu sama artinya dengan frekuensinya sebanyak 20 per detik. Sementara kalau tempo dalam musik tadi itu hitungannya tidak per detik, tapi per menit. Sekarang saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan, memperhatikan, memantau perubahan bunyi macam apa yang terjadi kalau misalnya saya ubah jarak waktu antar ketukannya, atau saya ubah interval antar ketukannya. Pertama-tama saya ingin memanfaatkan benda yang sehari-hari kita kenal, yaitu sisir. Sisir ini terdiri dari rangkaian batang-batang kecil yang berdekatan. Apabila batang-batang ini saya jentikan, maka akan timbul bunyi. Saya akan menjentikannya secara berurutan satu demi satu. Lalu kemudian jarak antar jentikan tersebut akan saya ubah dengan makin lama semakin cepat. Mari kita coba perhatikan perubahan bunyinya. Nah, dari percobaan tadi kita dapat mendengar bahwa semakin pendek jarak antar jentikannya atau semakin cepat lajunya, maka akan terdengar bunyi yang nadanya semakin tinggi. Coba kita dengar lagi. Nah, agar lebih jelas, mari kita perhatikan lagi gejala yang serupa. Tetapi kali ini saya menggunakan bantuan generator dari web. Nah, ini jika ada impuls dengan frekuensi 1 per detik. Saya coba tambah menjadi 2 per detik, 3, 4, 5, terus naik lagi. Nah, sekarang suaranya seperti mendengung. Coba naik lagi ya sekarang. Terus naik sampai 440. Nah, ternyata nadanya sama dengan bunyi garpu tala ini. Coba ya. Sekali lagi.
Nah, di garpu tala ini tertulis nih A 440. Semoga terlihat ya. Nih. Nah, jadi dari percobaan tadi kita bisa tahu kalau nada yang kita dengar itu adalah rangkaian ketukan atau impuls dengan laju pengulangan atau frekuensi tertentu. Dan kalau dalam 1 detik itu terdapat ketukan atau impuls sebanyak 440 kali, maka terdengarlah nada A. Nah, dari percobaan tersebut kita dapat simpulkan bahwa tinggi rendahnya nada itu bergantung pada cepat lambatnya pengulangan bunyi impuls. Semakin rapat jarak antar ketukannya, maka jumlah ketukan per detik itu akan semakin banyak dan nadanya akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, semakin renggang jarak antar ketukannya, maka jumlah ketukan per detik juga akan semakin berkurang. Dampaknya nadanya akan semakin rendah. Ada fakta menarik. Jika dicermati, maka untuk setiap oktav ke atas, misalnya jika dibandingkan antara A dan A aksen, maka laju pengulangannya atau frekuensi dari A aksen itu adalah 2 kalinya A. Dan untuk setiap oktav ke bawah, maka dapat dipastikan bahwa laju pengulangan atau nilai frekuensinya itu adalah setengahnya. Jadi A adalah setengah dari A aksen. Selanjutnya, jika kita perhatikan lagi, kita masih dapat mengenali perbedaan bunyi meskipun frekuensinya sama, yaitu antara bunyi yang terdengar kuat dan bunyi yang terdengar lemah. Atau dalam bahasa sehari-hari, antara bunyi yang volumenya kuat dengan bunyi yang volumenya lemah. Itu kita dapat mengenali perbedaannya meskipun nada atau frekuensinya sama. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kekuatan impuls. Misalnya, ini saya contohkan menggunakan web generator. Ini ketika frekuensinya sama, yaitu 440 Hz, nadanya A. Tapi kalau volumenya ini saya kecilkan, bunyinya terdengar lemah. Tapi ini, kalau volumenya saya naikkan, nah, bunyinya terdengar kuat. Tetapi bisa kita lihat bahwa angkanya tidak berubah. Frekuensinya tidak berubah. Masih tetap 440 Hz. Tetapi kita masih bisa mendeteksi perbedaannya. Ada bunyi yang kuat, ada bunyi yang lemah. Nah, kuat lemahnya bunyi ini dalam dunia akustika musik itu dikenal dengan istilah intensitas bunyi. Nah, sampai di sini kita telah mengenali ada 2 unsur dalam bunyi, yaitu yang pertama tadi ada frekuensi dan yang kedua ada intensitas. Kalau frekuensi tadi berkaitan dengan tinggi rendahnya nada, sementara intensitas itu berkaitan dengan kuat lemahnya bunyi. Selanjutnya, kita ingin mencoba mengetahui lebih dalam lagi bagaimana perbedaan antara bunyi yang satu dengan bunyi yang lain. Namun, untuk mengetahuinya, kita perlu cara untuk memantau peristiwa bunyi yang sudah lewat. Nah, berikut secara bertahap, kita akan melihat bagaimana kita dapat memantau kembali peristiwa bunyi yang sudah terjadi.
Kalau kita amati lagi, setiap benda yang menimbulkan bunyi itu pada umumnya bergerak. Garpu tala misalnya, jika dipukul, garpu tala akan bergerak, dan ketika diredam gerakannya, bunyinya menghilang. Bisa kita lihat pada tayangan berikut. I'm gonna do it one more time. You can't see the forks moving, but when you put it in the water, you could Atau clearly see jika the kita energy. memegang sebuah kaleng misalnya, ketika kaleng itu kita sentil atau selentik, nah itu akan terdengar bunyi, dan bersamaan dengan itu kita dapat merasakan getaran pada kaleng. Begitu juga dengan dawai atau senar. Ketika dawai tersebut kita petik, akan terdengar bunyi, dan begitu kita redam getaran dawai tersebut, bunyinya akan hilang. Namun bagaimana bunyi dapat sampai pada telinga manusia? Bunyi dapat sampai ke telinga manusia melalui medium atau perantara. Nah, medium yang dalam tanda kutip bersentuhan langsung dengan gendang telinga manusia sebagai penerima bunyi adalah udara. Jadi urut-urutannya demikian. Benda bergerak secara mekanis. Nah, gerakan mekanik itu menggerakkan molekul udara yang bersinggungan dengannya. Molekul udara menggerakkan molekul udara lain yang bersinggungan. Nah, begitu seterusnya hingga kemudian molekul udara yang bersinggungan dengan gendang telinga kita itu menggerakkan gendang telinga kita untuk kemudian diteruskan ke telinga bagian dalam dan dipersepsi sebagai bunyi. Jadi, meskipun gendang telinga kita tidak bersentuhan dengan sumber bunyi, impuls yang berasal dari sumber bunyi tersebut dapat secara cepat ditransfer ke telinga kita. Jadi, bisa kita bayangkan bahwa bunyi itu adalah gelombang yang muncul akibat dari gerakan mekanik sesuatu. Nah, oleh karena sumber bunyi itu adalah gerakan mekanik dari sebuah benda, kita perlu cara bagaimana merekam gerakan tersebut dalam perjalanan waktu. Salah satu cara yang cukup dikenal adalah dengan merekam gerakan dalam bentuk grafik garis. Bagaimana itu bisa dilakukan? Kita bayangkan, jika ada orang yang memegang spidol di papan tulis dan menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, namun sambil berjalan mundur secara konstan. Nah, spidol yang menempel di papan tersebut digunakan untuk merekam jejak pergerakan tangannya. Gerakan tangannya sebenarnya hanya ke atas dan ke bawah saja. Namun ketika dilakukan sambil berjalan, jejak yang ditimbulkan itu dapat memberikan kepada kita beberapa informasi sekaligus. Nah, dari jejak yang terekam, kita dapat memperoleh informasi tentang arah gerakan, yaitu ke atas dan ke bawah. Lalu dari gambar yang ada, kita dapat lihat bahwa dari titik ini ke titik ini, itu gerakan tangannya lebih cepat daripada sebelumnya. Selain itu, kita juga memperoleh informasi terkait seberapa jauh tangan bergerak ke atas dan ke bawah. Juga berapa kali pengulangan gerakan ke atas dan ke bawah. Nah, metode perekaman gerakan dalam waktu seperti yang tadi kita lihat itu juga banyak dipakai untuk merepresentasikan peristiwa lain dalam perjalanan waktu. Jadi gerakan ke atas atau gerakan ke bawah itu dapat merepresentasikan gejala fisik tertentu yang ingin diwakilkan. Misalnya,
Gerakan ke atas untuk merepresentasikan penambahan sesuatu, dan gerakan ke bawah itu untuk merepresentasikan pengurangan sesuatu. Sebagai contoh, rekaman gerakan semacam ini dipakai untuk melihat pergerakan suhu dalam perjalanan waktu. Nah, ada alat yang dapat merekam gerakan dalam perjalanan waktu. Alat tersebut dikenal dengan nama strip chart recorder, yang kemudian bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya misalnya dimanfaatkan seperti dalam tayangan berikut. Some change, right? Ini digunakan untuk memantau gerakan nafas manusia. And scientists can use the height of this to get an idea how much air you take in when they want to measure your breath. Okay, now breathe normally again. Dalam perkembangan lebih lanjut, After you see it established, perekam yang lebih canggih itu ada dan dapat merepresentasikan gerakan secara lebih detail karena berbasis elektronik. Alat tersebut namanya osiloskop. Alat osiloskop ini juga dapat digunakan untuk merepresentasikan gelombang bunyi yang ditangkap melalui diafragma pada mikrofon yang digunakan untuk merekam. Nah, mikrofon tersebut tersambung pada osiloskop. Berhubung ini sudah mulai gelap, cahayanya tidak terlalu terlihat, kita akan lanjutkan pembahasan ini di tempat yang berbeda, ya. Kita akan lanjutkan di lokasi yang berbeda. Kalaupun di lokasi yang sama, berarti besok kita akan lanjutkan lagi, tetapi akan tetap dalam satu tayangan. Ya, kita sudah sampai pada lokasi yang berbeda, ya. Jadi tadi kita sudah lihat tampilan grafik dari Garputala. Sekarang ini adalah tampilan grafik dari bunyi ketukan meja. Nah, tampak bahwa makin lama suara yang terdengar itu makin lirih. Coba kita dengarkan, ya. Nah, ini secara visual ini terlihat dari besar kecilnya simpangan gerakan ke atas dan ke bawah. Ini, yang bagian ini nih. Nah, itulah gambar yang menunjukkan intensitas bunyi. Semakin jauh simpangannya, semakin besar intensitasnya. Semakin kecil simpangannya, semakin kecil pula intensitas atau volume bunyi yang kita dengar. Dari tampilan tersebut, nah ini juga kelihatan ada kecenderungan gerakan untuk kembali ke tengah. Nah, gerakan semacam inilah yang selanjutnya akan kita sebut, dan dalam dunia fisika akustika musik itu disebut sebagai osilasi. Jadi, apa itu osilasi? Secara sederhana, osilasi adalah gerakan bolak-balik. Contoh gerakan osilasi yang bisa kita lihat misalnya adalah gerakan bandul. Bandul tersebut jika diberi gangguan akan bergerak secara bolak-balik. Atau misalnya gerakan ayunan.
Atau juga misalnya kita bayangkan ada sebuah benda yang digantung dengan pegas. Lalu ketika benda tersebut kita tarik ke bawah dan kita lepaskan, benda tersebut akan berat ke atas dan ke bawah. Nah, gerak bolak-balik itu kita sebut sebagai osilasi. Tentu, osilasi bisa terjadi secara lambat, bisa juga secara cepat. Ada sejumlah syarat terjadinya osilasi. Pertama, tentu ada sesuatu yang bergerak. Katakanlah objek dengan massa tertentu, kita simbolkan dengan M begitu. Lalu objek ini harus mendapat gangguan agar bergerak. Nah, ketika objek ini sudah bergerak, harus ada gaya yang mengembalikan ke posisi sebelum ia diganggu. Nah, ini disebut dengan kekakuan atau stiffness. Menarik bahwa jika dicermati, posisi benda ini ketika dia dalam perjalanan kembali ke posisi awalnya, dia tidak lalu berhenti begitu saja di posisi awalnya, tetapi akan lewat. Jadi, dia akan lewat ini. Mengapa ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh apa yang disebut dengan inersia. Inersia adalah kecenderungan benda untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Jadi, misalkan ada sebuah benda yang sedang diam, dia akan cenderung untuk diam terus, kecuali ada gangguan yang menyebabkan dia bergerak. Begitu pula jika benda tersebut bergerak, dia akan cenderung untuk terus bergerak. Nah, dengan adanya faktor-faktor tersebut, osilasi akan terjadi. Nah, kita kembali ke grafik rekaman bunyi dari Garputala. Dari tampilan tersebut, tampak bahwa ada rekaman gerakan ke atas dan ke bawah yang terjadi secara berulang, atau sudah kita kenal tadi dengan istilah osilasi. Nah, grafik ini adalah rekaman osilasi yang terjadi pada penerima bunyi yang diakibatkan oleh osilasi molekul udara yang diakibatkan oleh osilasi dari sumber bunyi. Nah, gambar yang paling atas ini adalah grafik osilasi dalam rentang waktu 1 detik. Lalu gambar yang di bawahnya adalah gambar grafik osilasi yang sama, tapi dalam rentang waktu 1 milidetik. Jadi 1/1000 detik. Nah, sebuah benda dapat dikatakan 1 kali berosilasi dihitung dari titik awalnya hingga kembali pada titik awal setelah melewati seluruh simpangan. Jadi, 1 osilasi itu adalah dari titik ini, bergerak ke sini, balik lagi sampai pada posisi terjauhnya, lalu balik lagi ke keadaan awal. Itu disebut 1 osilasi. Nah, tadi kita sudah mengenal istilah frekuensi dengan satuan Hertz. Itu adalah banyaknya osilasi per detik. Sehingga bisa kita cek di sini. Kalau dalam 1 detik ada sesuatu yang frekuensinya 440 Hz, itu artinya ada osilasi sebanyak 440 kali dan terdengarlah nada A. Nah, jika kita kembali pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya osilasi tadi, yaitu ada kekakuan, lalu ada massa. Nah, secara fisika itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi sama dengan 1/2 pi akar
kekakuan atau stiffness per massa. Nah, dari perhitungan tersebut dapat kita tarik kesimpulan juga bahwa kalau kekakuannya itu semakin besar, maka frekuensinya semakin tinggi. Tapi kalau massanya yang semakin besar, maka frekuensinya cenderung untuk lebih rendah. Jadi bisa dibayangkan, ini kalau pairnya semakin kaku, osilasi dari benda ini akan semakin cepat. Tetapi kalau massa benda ini yang semakin besar, maka osilasinya cenderung akan lebih lambat dan frekuensinya tentu akan menjadi lebih kecil. Nah, tadi kita sudah memperhatikan tampilan grafik dari rekaman bunyi garpu tala. Sekarang akan kita lihat rekaman ketika saya bersuara. Misalnya, Nah, ini hasil grafiknya. Bentuknya sedikit berbeda dengan garpu tala tadi. Kalau garpu tala tadi menghasilkan grafik yang lengkungannya itu kelihatannya mulus gitu. Kalau rekaman suara saya barusan, yang ini, itu bentuknya berbeda, tapi tetap terlihat ada pola yang berulang di situ. Nah, jadi sebenarnya grafik tersebut, yang grafik suara saya ini, itu menunjukkan gabungan dari 2 atau lebih frekuensi. Kok bisa? Begini penjelasannya. Bunyi adalah gelombang energi dan bukan materi. Apa bedanya energi dan materi? Kalau 2 buah materi bertemu, dia tidak dapat menempati ruang yang sama. Tetapi kalau energi bertemu pada satu ruang yang sama, maka yang terjadi adalah penjumlahan atau gabungan dari energi-energi yang bertemu itu. Jadi begitu pula dengan rekaman grafiknya. Sangat mungkin untuk menambahkan gerakan grafik dari satu jenis gerakan ke gerakan grafik yang lain, dan kemudian menghasilkan gerakan grafik gabungan secara bersamaan. Nah, dalam kaitannya dengan frekuensi tadi, ada fakta yang menarik juga. Ternyata ketika kita memainkan alat musik, katakanlah flute atau biola atau gitar atau piano dengan nada tertentu, katakanlah nada A begitu, dengan frekuensi 440 Hz, ternyata faktanya frekuensi yang muncul itu tidak hanya frekuensi 440 Hz, tetapi ada juga frekuensi-frekuensi lain yang muncul dengan intensitas yang beragam. Nah, ini dinamakan frekuensi karakteristik. Frekuensi karakteristik inilah yang kemudian menghasilkan timbre yang khas dari masing-masing bunyi meskipun nadanya sama. Nah, ini bisa kita lihat dalam video berikut ini. Nah, ini terlihat. Nah, jadi ini frekuensi yang muncul itu tidak hanya satu frekuensi, tetapi ada beberapa frekuensi dengan intensitas yang beragam dan dinamis. Meskipun demikian, meskipun ada banyak frekuensi yang muncul, luar biasanya adalah telinga manusia itu mempersepsi atau mengenali nada bunyi tersebut dari frekuensi paling rendah yang muncul.
atau biasa kita sebut dengan frekuensi fundamental. Nah, frekuensi karakteristik tadi, yaitu beberapa frekuensi yang muncul secara bersamaan itu disebut dengan frekuensi harmonik, yang adalah perkalian bilangan bulat dari frekuensi fundamentalnya. Jadi misalkan ketika sebuah alat musik dibunyikan dan terdengar nada A dengan frekuensi 440 Hz, maka frekuensi harmonik yang menyertainya itu adalah 440 sebagai frekuensi fundamental, lalu kemudian dua kalinya yaitu 880 Hz, kemudian tiga kalinya yaitu 1320 Hz, lalu empat kalinya yaitu 1760 Hz, dan seterusnya begitu. Nah, kita sudah mencoba memantau bunyi, membicarakan terkait unsur-unsur bunyi, yaitu ada frekuensi dan juga ada intensitas. Selain itu, bunyi juga memiliki frekuensi karakteristik yang membentuk timbre atau warna bunyi. Kita juga akhirnya mengetahui bahwa bunyi disebabkan oleh adanya osilasi atau biasa disebut dengan getaran kalau frekuensi osilasi mekaniknya itu tinggi. Kira-kira apa manfaat dari pengetahuan ini? Bagi kita yang mungkin senang bermain dengan bunyi atau bermain musik, dengan pengetahuan dasar ini, setidaknya kita dapat membayangkan dengan cepat apa kira-kira efek yang terjadi ketika kita memainkan alat musik. Misalnya dari hal-hal yang mempengaruhi osilasi tadi, kita dapat memodifikasi alat musik yang kita miliki untuk menghasilkan bunyi yang kita inginkan. Kita dapat bermain dengan massa, juga dengan kekakuan, untuk mengubah atau memodifikasi bunyi yang dihasilkan melalui alat musik kita. Nah, jadi seperti yang tadi diutarakan, kalau kekakuannya semakin besar, maka frekuensinya akan semakin tinggi. Nah, kalau massanya semakin besar, maka frekuensinya cenderung untuk lebih rendah. Sebenarnya ada banyak mode dari osilasi yang tidak cukup kalau kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Semoga dalam pembahasan selanjutnya kita dapat berkenalan lebih jauh lagi dengan macam-macam osilasi dan keterkaitannya dengan bunyi sebagai bahan dasar musik. Karena kalau boleh saya simpulkan, mengolah bunyi itu sama artinya dengan bermain dengan osilasi. Salam dan sampai jumpa lagi dalam pembahasan